pagi yang cerah ini kita bertemu di hari yang jarang-jarang nih ada event radiologi, ada event Muardiwae. Biasanya kita ketemu di Muardiwae hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Tapi di hari Senin ini kita punya event spesial yaitu memperingati World Radiology Day. Saya izin memperkenalkan diri, ini pertama kalinya saya menjadi host di Muardiwae dan pertama kalinya bertemu dengan Sobat Muardi. Nama saya Dr. Anis, saya adalah PPDS Radiologi di Rumah Sakit Umum Dr. Muardi ini. Dan di hari yang spesial ini kita mendatangkan narasumber yang spesial juga dari event yang spesial dengan tema yang spesial, yaitu beliau Kepala Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Dr. Muardi sekaligus konsultan neuroradiologi kepala leher, Dr. Rahmi Fauziah Rahayu, spesialis radiologi, konsultan neuroradiologi kepala leher. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Ani. Selamat pagi, Sobat Muardiwae. Sehat semuanya, semangat pagi hari ini. Dokter, ini saya izin ya, Dok. Mau menyebutkan tema spesial kita. Boleh. Yang bisa dilihat di belakang juga. Yaitu Selayang Pandang Radiologi dengan judul Be Careful. Now I can see what's inside of you. Sebenarnya itu gimana gitu, Dok? Nah, temanya gini ya, terima kasih ya Dokter Anis, Sobat Muardiwae semua yang saya cintai, yang saya banggakan ya. Jadi ternyata sejarah ini berubah dengan penemuan yang namanya Tuan Ronsen ini ya, di mana dulu kalau orang mau dilakukan suatu tindakan, maka dia akan dioperasi dulu, baru nanti ketahuan hasilnya. Nah, dengan sejarah perkembangan radiologi ini yang ditemukan sekitar tahun 1800, kemajuan kesehatan itu menjadi semakin baik ya dengan adanya ronsen ini. Jadi sekarang sebelum dilakukan suatu tindakan, kita bisa mengetahui diagnosanya, kemudian kelainannya dari pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di radiologi. Dan penting juga pada hari ini kita memperingati yang namanya apa tadi Dokter Anis ya? World Radiology Day. Nah, jadi Hari Radiologi Internasional. Kenapa kita perlu mengingat itu? Karena kita akan memperkenalkan kepada masyarakat ya bahwa radiologi itu tidak mengerikan, tidak seram. Serem ya, Dok? Betul. Dulu kan nanti dia ada radiasinya segala macam. Tapi dengan perkembangan yang sekarang ini ya, semua membutuhkan radiologi. Kita tidak bisa memungkiri. Nah, itu ya. Jadi memang hari ini senang sekali kami dari instalasi radiologi Rumah Sakit Dr. Muardi ini bisa sharing kepada Sobat Muardiwae tentang apa sih layanan-layanan yang bisa kita lakukan di instalasi radiologi kami. Dan juga benar tadi ya, kita bisa melihat semua dalemannya loh. Ya, mulai dari kepala atau otak sampai ke ujung kaki ya. Dan kalau kita melihat gambaran di dalam tubuh kita yang seperti itu ya, kita semakin bersyukur betapa Tuhan itu ciptakan kita dengan sangat sempurna ya, dengan sangat sempurna, dan juga tidak ada lagi tempat buat kita sombong deh ya. Casingnya bagus tapi jeroannya kalau kelihatan aduh mengerikan. Bismillah, insya Allah dalamannya juga diberi sehat ya, Dok. Iya, amin ya. Yang datang ke kita mudah-mudahan sehat semua. Amin, amin, Dok. Itu. Kalau sehat kelihatannya nggak dirujuk ke Muardi. Iya, nanti ganti rumah sakit, bukan rumah sakit ya, rumah sehat. Rumah sehat. Rumah sehat. Oke. Jadi, Dok, pas banget nih, Dok. World Radiology Day itu ya di hari ini, Dok. Betul, hari tanggal 8 November kita peringati ya. Sebenarnya baru sekitar tahun 2007 ya, Dokter Anis ya, 2007 ya. Dari tahun 1800 nih, betul Dok. Ya, karena tingkat kesadaran masyarakat untuk lebih memahami sesuatu yang ada di radiologi itu semakin tumbuh, semakin meningkat gitu ya. Dan juga untuk rangkaian di radiologi Muardi sendiri kita ada beberapa acara. Oh, nggak cuma ini betul, aja berarti, Dok? Ya. Kemarin kita sudah sepeda santai. Goes gitu. Ya, goes pegawai radiologi Muardi supaya kita juga semua sehat ya kan. Kemudian kita melayani pasien yang datang dengan sehat, dengan happy ya. Nah, itu. Terus kemudian acara hari ini. Kemudian tadi pagi juga kita sudah bagi-bagi masker untuk pengunjung yang ada di radiologi ya, dan masih ada beberapa rangkaian acara ya. Sampai puncak acaranya adalah minggu depan ya, Dokter Anis ya, hari Minggu ya, hari Minggu kita ada seminar nasional yang juga diikuti oleh sudah
pendaftarnya mungkin lebih dari 200 ya. Wow. Monggo Bapak Ibu yang mau bergabung, silahkan nanti bisa menghubungi kami. Terima kasih. Izin dokter, ya ampun ini ternyata dari Instagram, Facebook, YouTube sudah banyak sekali yang join dan ini kelihatannya bakal banyak banget dok pertanyaan. Oke. Karena temanya juga sangat menarik. Iya, iya. Jadi yang hari ini mau kita sharingkan itu tentang apa dok? Kalau tadi kan kita sudah bahas nih, oh ternyata World Radiology Day, itu kita memang banyak bersyukur dengan ditemukannya X-ray gitu dok. Betul. Lalu kita mau cerita-cerita tentang apa dok hari ini? Baik, jadi gini, kalau dulu orang itu datang ke radiologi itu kan takut, ya karena ada radiasinya besar, kemudian ruangannya juga mengerikan, gelap ya, kemudian juga lama pemeriksaannya. Nah sekarang ini dengan teknologi yang berkembang ini ya, kami di instalasi radiologi Rumah Sakit Dr. Muardi semuanya menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih aman, ya. Nah, kenapa lebih mudah, lebih cepat dan lebih aman? Karena kita semuanya menggunakan alat-alat yang tingkat radiasinya rendah. Kemudian dokternya cantik-cantik, ya wangi-wangi gitu ya. Ya. Kemudian juga alatnya juga alat-alat yang canggih ya. Kita punya CT scan yang 64 dan 128 slice. Kemudian betul ya. Sehingga pasien itu yang mau di CT scan tidak perlu takut karena waktu yang dibutuhkan hanya kurang dari 1 menit. Diagnosanya sudah terlihat, betul ya. Kemudian kita juga punya USG yang canggih juga, kemudian fluoroskopi dan MRI 1,5 Tesla dengan semua sequence yang komplit ya. Jadi mau minta apa? Betul, ada semuanya. Dengan harga yang spesial nih tentunya. Ya, harga Muardi ini jauh dengan harga di rumah sakit luar. Apalagi rumah sakit, karena di Muardi kan rumah sakit pemerintah. Betul. Jadi kita bisa melayani masyarakat semua. Iya, tuh ya. Nah, dan juga sekarang kita juga berkembang dengan yang namanya PACS. PACS dok? Ya, apa itu dokter Anis PACS? PACS itu singkatannya seperti ujian dok. Picture Archiving and Communication System. Iya. Jadi ada sistem di mana dok kita udah nggak perlu bawa film itu gitu. Betul. Jadi orang-orang tuh udah nggak perlu lagi kemana-mana bawa kotakan hitam besar yang bisa kecoret-coret. Ya, keujian-keujanan, lengket, ya. Jadi kita sudah ada PACS dan ini yang merintis pertama kali untuk di Kota Solo adalah Muardi. Pertama dong buat Muardi. Saya bangga jadi bagian dari ya. Dan sekarang di rumah sakit swasta juga sudah mengikuti seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau dari kami nanti dibawakan pulang itu tidak ada filmnya. Loh, saya periksa kok nggak ada filmnya, ya. Karena apa? Ya harapan kita memang Bapak Ibu kembali periksa ke Muardi, kan gitu ya. Nah, tapi kalau tidak bisa periksa ke Muardi dan harus keluar bagaimana? Nanti akan dibawakan CD. Nah, CD itu bisa buka di rumah sakit lain ya. Jadi betul. Bahkan kalau ke Singapura yang diminta CD bukan film. Ya. Kita sudah kompatibel nih dok. Betul ya. Ke ya. Jakarta, ke Surabaya atau ke kota-kota besar lain yang semuanya sudah ada PACS-nya, kita sudah ready seperti itu ya. Dan kedepannya kita akan memberikan kemudahan lagi buat masih tambah lagi dok, ya buat sobat Muardi semuanya ya. Nanti akan kita tampilkan hasil pemeriksaan itu di HP-nya Bapak Ibu semua. Nah, jadi kalau mau nunjukkan tinggal ada di sini nih, gampang nih. Oh, ini hasil pemeriksaan saya. Gitu ya. Jadi memang PACS ini ada beberapa keuntungan ya. Selain tentunya nanti kita bisa lihat tayangannya ya Dokter Anis ya. Ya, jadi kita sudah nggak zamannya lagi tuh bawa foto kemana-mana seperti itu. Ya. Ini sambil kita cek untuk video, kita mau perkenalkan tentang yang namanya PACS karena ini salah satu unggulan di mana sekarang tuh pasien nggak perlu repot-repot nih dokter untuk membawa film, cukup membawa CD atau hasil pemeriksaan dan bisa diakses dari rumah sakit manapun atau di gadget apapun. Untuk videonya kita putarkan sekarang. Ada suaranya? Untuk suaranya? Ini kita bisa lihat. PACS. Nggak apa-apa ini dulu aja. Nggak apa-apa ya.
sambil ngomong. Inilah instalasi kami. Bersih gitu dok. Ini udah kelihatan. Nanti ini dok, Taiwan hadir menyapa dok. Oh ya. Dari Taiwan, Mas Shakezu. Oh iya iya, nanti disebutkan aja. Siap dok. Nanti di sini kan mungkin ada banyak istilah. Instagram. Disebutkan non. Tadi mati. Tapi tidak dengar dari suaranya dokter. Tadi kepencet. Oh. Nggih, makanya dok. Cek cek. Siap. Cek cek. Bahasa Taiwan apa? Oh, bahasa Inggris. Taiwan. Samarinda. Oh ya. Wow. Jangan lupa bisa Apa? Sambil ngomong bisa. Gitu. Ini sebenarnya banyak. Nggih. Nanti habis ini dok, berarti selain tadi kan sudah PACS, berarti kita punya layanan apa saja tuh sudah sempat tampil nggih dok di video. Nanti bisa di briefing, dijelaskan sedikit. Nah ini tadi CD-nya. Nggih, CD-nya. Betul. Iya betul. Oke, itu untuk video pertama dok. Di sini ternyata cukup lengkap nggih dok. Iya. Kalau ini tadi kita sudah melihat lengkap. Oh, yang ini tentang PACS nih berarti. Nah ini unggulan kita nggih dok. Nah ini waktu zaman jadul dok. Dulu masih bawa film kemana-mana. PACS ada beberapa keuntungan yang didapatkan baik rumah sakit. Nah ini udah kita ganti dok. Dulu tulisannya masih KSM, sekarang kita sudah KINS. Hasilnya lebih cepat, Hasilnya cepat. hasilnya lebih akurat,
paperless, filmless, hemat, dan pengelolaan data yang lebih baik untuk keperluan penelitian. Untuk pasien yang pertama praktis, yang kedua data bersifat dengan lagi, yang ketiga hasil pemeriksaan akurat, yang keempat mengurangi efek radiasi yang diterima oleh pasien. Ini yang nggak nge-lag dok. Ini kan masih agak ada jeda nih. Sip. Udah cukup. Sip. Oke. Gampang ya dok. Ini angka juga gratis ya. Oke dok. Ada dipakai ya. CT scan 64. Kalau dulu kan masih yang 16 gitu, kita sudah upgrade ke 128. Nih, yang ini 128 kita sudah ada dan sudah sangat bermanfaat. Dalam sehari kita bisa mengerjakan lebih dari 30 pasien gitu, dok. Yang bulan lalu saja dok, sehari kita mengerjakan sampai 40. Oke. SK4D. Bajunya sama persis. Ini bajunya sama persis dok. Gambarnya. Cantiknya. Iya, itu tadi videonya dokter. Dokter, sebelum kita diskusi lebih jauh, ini saya mau menyapa dulu Sobat Muardi yang sudah pada join, baik di Instagram, YouTube, dan Facebook. Ini ada yang jauh banget dok, ada Sobat Muardi kita dari Taiwan dokter. Keren. Dari Mashake Makasih. Zoo. Hai Mashake Zoo, how are you today? Bisanya gitu ya dok. We wish you healthy, Terima sehat-sehat. kasih. Terus ada juga yang dari ini dok, Samarinda dokter, Oh iya. dengan Mbak Salsabila. Halo, selamat pagi Samarinda. Saya jadi ikut semangat. Oh ini. Oh ini dokter, Oke. dari Ibu Mashake Zoo, Mbak Mashake. Alhamdulillah semakin maju, fasilitasnya nggak kalah nih sama yang di luar negeri. Dok, saya sungguh dok jujur bangga jadi bagian dari RSUD Dr. Muardi dan dari bagian radiologi dokter. Kita memang harus selalu mengikuti perkembangan zaman Iya, Dok. ya, dan tidak perlu lagi pasien tuh jauh-jauh dirujuk ke sana ke sini, kasihan. Cukup datang aja ke Rumah Sakit Dr. Dr. Muardi. Muardi. Semuanya bisa kita layani di sini. Dan saya dengar ini dok, sekarang juga ada hotline-nya. Jadi Betul. kalau ada masukan Betul. atau ada
kritik dan saran itu Betul. kita bisa tampung, bisa Iya. kita perbaiki. Nomornya Untuk berapa nomornya ada nggak ya dok? Nanti kita Nomor tampilkan dok. hotline-nya mungkin bisa ditampilkan Habis ini kita nanti tampilkan. dokter saya Oh, share ya. jangan lupa ada Instagram juga. Jadi kita Oh, iya. live dari Instagram 2 di RSUD Dr. Muardi ya, dari RSDM dari Radiologi Muardi kita juga live. Jadi Iya. boleh join ke dua-duanya. Oke. Sip. Gitu ya. Terus ini dok. Mm-mm. Nah, untuk yang join Instagram ini juga sudah banyak sekali. Iya, halo semuanya, Oh, sobat dokter. Muardi. Izin bertanya dok, tadi kan Boleh. kita sudah sempat lihat. Kalau yang kedua kan videonya tentang PACS. Betul. Kalau yang pertama tuh kita sempat ngelihat yang video tentang layanan Nah, di Ini radiologi. juga salah satu kelebihan yang dimiliki oleh radiologi Rumah Sakit Radiologi. Dr. Muardi. Selain alat-alatnya juga canggih, Gitu. komplit, rumah sakit ini adalah satu-satunya yang rumah sakit memiliki semua konsultan subdivisi radiologi ada. Ya, jadi di tempat lain nggak ada ya di kita, mulai dari kepala Dari leher kepala itu sampai kebetulan hidung. saya. Iya, dokter. Kemudian ada lagi yang breast, woman imaging, kemudian ada yang torak ya atau dada, kemudian ada abdomen dan urogenital, ada muskuloskeletal, ada intervensi ya. Kemudian ada radioterapi, ada dokter Rita, dokter Hendrik di sana, kemudian dan juga sebentar lagi akan ada kedokteran nuklir. Wow, Ya. tambah lengkap lagi nggih dok. Betul, tambah lengkap Kayaknya lagi. di Indonesia belum banyak ya dok kedokteran nuklir. Ya, kedokteran Jadi- nuklir memang ada di center-center yang besar ya. Selama ini kita harus merujuk pasien nih ya untuk ablasi tiroid segala macam itu ke Semarang ya. Tapi nanti akan ada di sini aja lah. Kita nggak usah Nggak usah jauh-jauh. jauh-jauh, Betul, gitu. kita akan mempermudah semua pasien yang datang ke rumah sakit kita ini. Oh Ya. iya, izin dokter. Nah ini Boleh. nomor hotline-nya Oke. untuk para sobat Muardi yang mau mencatat. Tertutup nomor sobatnya. Iya, hotline-nya iya Oke. di 0821 3800 4775. Jadi untuk yang di radiologi nih, kalau mau masukan atau mau bertanya, bisa ke hotline di Radiologi Bahkan Muardi. untuk pendaftaran juga bisa. Sekarang, juga mau bisa, ya. Dok? Nanti ke depan mudah-mudahan tidak lama lagi kita juga mau bikin yang namanya pendaftaran. Sehingga Wow. pasien tidak perlu susah-susah lagi. Jadi dok kan Bahkan- berjejer-jejer betul, dok. ya. Jadi ada dua alur nanti baik itu rawat inap maupun pasien dari rawat jalan. Yang rawat jalan tidak usah repot-repot lagi antri di poli pendaftaran depan itu ya, Gitu, tapi Dok. bisa langsung ke hotline kita ke nomor yang tadi disebutkan Dr. Anis 0821 3800 4775 ini untuk pendaftaran. Dan nanti akan dijelaskan juga di WA tadi ya, bagaimana prosedur yang harus dilakukan. Kan ada beberapa macam pemeriksaan. Oke. Pemeriksaan untuk yang sederhana atau pemeriksaan yang canggih. Tadi yang ditampilkan di video tadi kan pemeriksaan yang canggih ya. Oke, Dok. CT scan, apalagi dengan kontras. Itu nanti akan ada deskripsi di sana yang membantu pasien, persiapannya harus puasa, kemudian harus urus-urus, pemeriksaan laboratoriumnya ditampilkan di situ. Kalau tidak bisa atau tidak mengerti dari apa informasi yang kita berikan, kita juga punya tenaga yang siap untuk melayani pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Oke, ini dok, Ya. saya langsung ada yang ditanya nih dok. Oke, boleh. Ini ada diskon nggak ya dok kalau pemeriksaan USG gratis? Kalau sekarang dok nggak perlu diskon saja sudah dengan BPJS, terus banyak pelayanan kesehatan dan banyak yang affordable dok. Iya. Jadi kita tuh bisa melakukan pelayanan, tapi nggak yang mahal-mahal, nggak yang Betul. jauh-jauh, cukup di Muardi nggih dok. Gini Dokter Anis, Nggih. Sobat Muardi bolehlah silahkan membandingkan ya. Nggih, Dok. Harganya kita dengan harganya di luar, Nggih, kita jauh lebih murah, tentu saja ya. Tetapi Tapi kualitas pelayanan- kita, nah, itu, Dok. kualitas kita tidak kalah, bahkan lebih bagus ya. Karena nanti Bapak Ibu sekalian, Sobat Muardi ini bisa langsung ketemu oleh konsultannya langsung gitu ya. Dan juga ini residen-residen yang cantik-cantik ini, ya yang pinter-pinter ini semuanya. Nah, untuk masalah harga diskon akan kita pikirkan ke depan, barangkali kalau nanti ulang tahun tahun depan ya Iya, kita Dok. bisa adakan untuk general check up untuk Iya, Dok. masyarakat umum Dan ya. sekarang itu kan orang-orang tambah aware dok untuk Betul, kesehatan. betul. Jadi general check up itu juga semakin banyak yang meminati. Ya, Kalau dulu ya. mungkin kayak orang-orang tuh mikir takut untuk Ya. check up nih dok. Tapi sekarang kayaknya sudah semakin Harus tahun meningkat. sekali harus Nah, ya. setahun sekali Tahun sekali cek. ya, terutama untuk kaum wanita nih. Ya ibu-ibu kaum wanita nih ya.
kanker payudara dan kanker serviks masih menjadi penyebab kematian terbesar ya, Gitu. terbanyak di Indonesia terutama ya. Jadi diperiksa deh USG, nggak usah malu, USG payudara ya, kemudian nanti dengan USG apa namanya ginekologis juga kita bisa membantu untuk mencegah supaya datang ke sini tidak terlambat. Gitu. Karena yang selama ini terjadi, yang datang ke sini itu sudah kasep, tahu ya kasep ya, tadi sudah Stage-nya stadium tuh, lanjut gitu. ya, sehingga kita tidak bisa mempunyai banyak kesempatan untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Gitu Dokter Anis. Oke dok, ini mumpung membahas tentang kanker-kanker nih ya dok. Oke. Berarti itu dari radiologi itu tidak hanya bisa untuk membantu diagnostiknya Betul, saja atau menegakkan betul. sakitnya gitu dok, Iya. tapi bisa sampai ke terapinya pasien Terapinya dok. ya, karena kita terdiri dari tim. Ada tim ya, ada tim onkologi juga, radio-onkologi ya. Jadi kita ada instalasi yang namanya instalasi radioterapi juga ya. Radioterapi itu menggunakan yang sekarang ada kobalt ya. Kemudian juga bisa dengan untuk radiasi internal ya. Itu juga bisa dilakukan untuk pasien-pasien dengan kanker serviks seperti itu Dokter. Dokter, ini ada satu pertanyaan dari Instagram gitu. Untuk Mbak Vela Neira. Dok, layanan apa saja yang disediakan di Radiologi Muardi, dan ini untuk melakukan pemeriksaan tuh harus ada rujukan dulu, Dok. Ah ya. Mbak Vela, selamat pagi. Tadi bergabungnya telat nih kayaknya Mbak Vela. Mungkin belum lihat video. Oh iya, Iya, videonya tadi sebenarnya kita sudah tampilkan ya di videonya. Layanan kita lengkap semuanya ada, mulai dari foto konvensional, X-ray konvensional ya. X-ray konvensional itu ada foto torak, kepala, panoramik ya kan, mamografi Gigi, Dok. ya, gigi ya, OPG, terus kemudian kita juga punya USG ya, USG, kemudian kita punya CT scan dan MRI. Nah, kemudian untuk melakukan pemeriksaan apakah kita harus ada rujukan dulu? Nanti ada dua tadi saya bilangnya, nanti kalau memang rujukan dari klinisi nanti kita layani. Tetapi kalau Anda datang kemudian langsung ke radiologi, termasuk tadi yang mau check up segala macam sekarang bisa. Ya, dengan prosedur yang lebih mudah. Ya. Jadi sekarang memang hampir semua akses itu dipermudah gitu, Dok. Ya. Jadi masyarakat dan Sobat Muardi itu semua bisa mengakses dengan mudah layanan Betul. dari Radiologi Muardi. Ya. Terus kalau untuk polinya bagaimana gitu, Dok? Kalau sekarang poli tentu kita nanti datangnya ke radiologi. Datang ke Yaitu radiologi langsung ya, Dok? Radiologi langsung, nanti ada petugas yang akan membantu untuk memberikan detail bagaimana cara pemeriksaan, harga dan sebagainya. Ya. Nanti kedepannya itu tadi Dokter Anisia, nanti kita bisa menyimak langsung dari HP aja. Jadi nggak usah jauh-jauh, nggak usah capek-capek gitu ya. Tapi memang loadnya di radiologi ini tinggi sekali, ya peminatnya tinggi sekali ya. Jadi memang kalau untuk rawat jalan, untuk MRI, untuk USG kita bisa langsung hari itu, asal pasien sudah persiapan ya. Foto konvensional juga hari itu. Cuman untuk CT scan dengan kontras, karena memang pasien harus persiapan, harus puasa, periksa lab ya kan, urium kreatinin, kita kerjakan keesokan harinya. Jadi Bapak Ibu datang hari ini, kita lakukan esok hari ya. Begitu juga untuk MRI. Tapi kalau yang tidak pakai kontras, tidak perlu pemeriksaan kontras, kita kerjakan pada hari yang sama ya. Jadi untuk MRI kita bisa mengerjakan ini sekarang per hari sekitar 17 dengan kontras. Wow, ya. Dok. MRI gitu, Dok. Dengan 17 dengan kontras, dan CT scan itu bisa sampai 30-35. Jadi memang luar biasa, Dok. Tingkat keterampilan dari teman-teman radiografer kita juga bagus ya, karena kalau yang tidak terbiasa mengerjakan satu pasien aja lama sekali, apalagi untuk tindakan-tindakan yang canggih. Gitu. Tapi kalau di sini memang jam terbangnya juga sudah tinggi ya, Dok. karena kita juga rumah sakit pendidikan ya, dan semuanya bersinergi antara dokter radiologi, kemudian radiografer, kemudian peserta didik, baik itu residen maupun dari siswa radiografer juga ya, kemudian perawat, semuanya kita administrasi ini bersinergi untuk kemajuan dari instalasi ini. Tadi sudah sempat dijawil sedikit, Dok, yang tentang pemeriksaan persiapan pemeriksaan, Dok. Kadang kan pasien tuh nggak tahu ya, Dok. Datang, pokoknya pengennya langsung diperiksa hari itu juga. Padahal kan masing-masing pemeriksaan itu seperti ya membutuhkan persiapan. Betul. Sebenarnya untuk pasien sendiri, Dok, itu gimana biar mempersiapkan diri dia mau periksa ke radiologi? Baik. Mungkin yang perlu pertama kali tadi ya, nggak usah takut datang ke radiologi ya. Sekarang
cantik-cantik, wangi-wangi semua kok. Iya. Iya, Dan Dok. kalau nggak senyum nanti saya komplain gitu Iya, ya. siap dokter. Jadi Loh, Dok, harus tapi pakai masker dokter. nggak apa-apa, tapi terlihat wajahnya Oh, walaupun smiley senyum. eyes. Iya, betul, betul, ya. betul. Jadi tidak perlu takut datang ke instalasi radiologi, kita layani dengan baik ya. Kemudian memang ada beberapa ya ditanyakan dokter Anis tadi, kita perlu persiapan dok. Iya betul. Jadi tidak semuanya bisa langsung dikerjakan pada hari itu. Misalnya datang pasien sudah siang jam 12 misalnya, tapi belum puasa. Nah kalau USG, untuk USG perut, abdomen itu pasien perlu puasa. Kenapa? Karena kalau nanti ternyata ada sesuatu di empedu seperti pasir, batu, kalau nggak puasa nanti nggak kelihatan gitu ya. Padahal sudah bayar mahal seperti itu. Sama kadang itu dok, saya pernah dengar nih dok, ini agak lucu kan dok, pemeriksaan IVP, itu pasiennya kan diminta untuk puasa bicara dok. Iya, orang Jawa itu susah kalau nggak bicara. Nah itu dok, jadi Ya, kayak merasa jangan puasa gitu. Ya memang ada pemeriksaan tertentu yang membutuhkan kondisi perut itu dalam kondisi yang benar-benar bersih sehingga hasilnya akan maksimal ya. Ya. Nah kadang hal-hal yang seperti ini itu kan kita memang harus sosialisasikan gitu. Jadi sobat Muardi semua juga jadi lebih aware, paham dan ini bisa mempersiapkan diri dengan baik nih sebelum pemeriksaan radiologi gitu. Ini kita cek-cek dulu nih dari Instagram, Facebook dan YouTube. Oh jangan lupa untuk follow, like dan subscribe ya. Berarti itu kalau di YouTube ya. Karena saya nggak main YouTube nih dok. Gayanya dok. Kan saya belajar nih dok. Di sini. Oh iya dok, ini dulu tuh kita kan suka mungkin yang orang yang belum tahu dok berpikirnya kalau di rumah sakit pendidikan tuh nggak mau jadi percobaan. Padahal dok, saya gantian mau promosi sedikit ya dok. Kita residen itu kan adalah dokter umum yang sebenarnya sudah cukup terampil, tapi kita melakukan pendidikan lagi dan kita justru kalau boleh ya dok, itu menganggap pasien itu adalah guru yang sangat kita hargai. Jadi untuk datang ke rumah sakit pendidikan itu bukanlah hal yang di nomor duakan, justru tidak. Justru kita melakukannya kan sebaik mungkin gitu dok. Kita bekerja sebaik mungkin dan kita di radiologi itu modalitasnya lengkap. Kita kalau boleh bilang berarti pengalamannya, jam terbang dan pemeriksaannya itu kita lengkap kap. Jadi untuk di Rumah Sakit Dr. Muardi sendiri sebenarnya kita punya 2 center ya. Jadi yang dipegang oleh PPDS untuk residen itu di yang pelayanan reguler. Tapi kita juga punya yang namanya pelayanan pavilion. Oh, pavilionnya gitu. Pavilion di Cendana, semua yang memegang adalah spesialis. Ya. Dan sekarang juga kalau kita lihat ke Cendana di Muardi itu udah bagus banget. Ya, bagus banget, tempatnya luas, nyaman, dan bisa datang kapanpun pasien ya, kita dengan semua fasilitas kemudahan yang kita berikan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan di swasta. Sangat affordable gitu dok. Betul ya, tetapi pelayanannya, pasien yang datang ke sini tidak perlu kita lakukan rujukan lagi karena semua ahlinya ada di sini, ada di Rumah Sakit Dr. Muardi. Gitu ya. Jadi kita tuh paket lengkap dok. Betul. Paket komplit. Ada pertanyaan lagi? Ini dok. Oke. Panjang. Ini saya bacakan dulu sebentar ya dok. Nanti kemudian bisa ditanggapi. Dari Novi Momo dokter. Iya. Dokter, saran saya, saran saja nggih, kebetulan saya pasien obgyn dari Wijaya Kusuma dengan keluhan kista endometriosis bilateral dan mendapatkan terapi tapros. Alangkah baiknya kalau tiap bulan itu di USG karena selama ini cuma 3 bulan atau pas observasi saja USG-nya gitu. Kalau tiap bulan USG kan saya bisa tahu perkembangan kistanya. Iya. Nah ini dok, berarti periode pemeriksaan dok. Betul. Bu Novi Momo ya, terima kasih pertanyaannya. Memang ada beberapa aturan atau ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pasien untuk melakukan pemeriksaan ulangan, terutama kaitannya dengan pasien-pasien yang terikat asuransi. Ya, apalagi misalnya dengan BPJS, maka dokter itu akan melakukan penilaian sebaik-baiknya. Kira-kira pasien ini kapan sih dilakukan pemeriksaan ulang? Ya. Kecuali itu keinginan pasien, misalnya saya bulan ini belum periksa ya, jangan-jangan nanti saya tambah gede gitu kan, taprosnya misalnya belum maksimal hasilnya, boleh ya silahkan lakukan pemeriksaan sendiri gitu.
kalau misalnya memang tidak tercover oleh asuransi. Kami siap melayani. Siap melayani. Ya, jadi cuman memang ini memang gitu. kalau pasien dengan rujukan dari klinisi, kita kerjasama dengan klinisi memang. Jadi klinisi meminta kapan untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi mungkin bagus juga ya. Nanti USG kita bisa nggak rampung-rampung, sehari bisa 60. Jadi semua pasien pokoknya di USG gitu Iya. dok. Tapi dok memang ini kalau saya boleh highlight dok, USG itu memang agak menjadi primadona Betul. di masyarakat dok. Iya. Jadi orang-orang tuh suka gitu di Betul. USG. Iya, karena dia mudah, pemeriksaannya murah, cepat, tidak ada efek samping. Jadi nggak pakai radiasi gitu dok. Betul, USG itu tidak ada radiasi. Seperti MRI juga sebenarnya tidak pakai radiasi gitu. ya. Jadi yang ada radiasinya itu semua X-ray Yang gitu pakai ya. X-ray. Yang perlu hati-hati memang ibu hamil. Tapi biasanya kalau ibu hamil dan membutuhkan pemeriksaan pakai. X-ray, kita tetap sarankan untuk memakai nanti ada alat ya. Jadi diproteksi gitu dok. Betul, diamankan seperti itu. Tapi jangan lupa kalau lagi hamil lapor dulu ya, petugas ya. Iya, bahwa iya, saya lagi hamil, nggak usah gitu. sembunyi-sembunyi gitu dok. Karena kadang tuh gini dok, takut kalau hamil terus jadi nggak jadi di ronsen. Betul, bisa Kayak- alternatif pemeriksaan yang tetap lainnya gitu. ada, bisa dengan USG, bisa dengan MRI, seperti itu Dokter Anis. Dokter ini Ada lagi? pas banget. Oh ini ada. Ya. Nah satu dok. Dari Pak Surya Wardoyo. lagi, Pak. Oh satu lagi. Iya. Ya siap. Dari yang Bu Deani Alivia dulu. Dok, MRI di Muardi melayani hari apa saja ya dok? Apakah Sabtu Minggu juga melayani? Ya, terima kasih dari Ibu atau Bapak ya, ini Deani Alivia. Deani Alivia. Untuk MRI di Muardi saat ini bisa dilakukan pada hari kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat ya. Untuk Sabtu Minggu sementara belum ya, karena kita pernah coba waktu itu untuk pemeriksaan pada hari Sabtu dan Minggu, tetapi belum sinkron dengan semua yang ada di rumah Layanan. sakit ya. Jadi kedepannya kalau memang dibutuhkan untuk pelaksanaan untuk Sabtu Minggu, memang mungkin akan Masih kita, memungkinkan. ya, akan kita Dan buka. mungkin kita juga bisa tambah resources dokter. Ya, kalau saya maunya gitu, nanti MRI-nya ada 2. Nah, dokter mungkin yang 7 atau 8 Tesla dokter. 7 Tesla sekarang mungkin yang di Korea tadi ya, tadi Nah, yang itu, punya Dok. ya. Di Kalau yang Korea, di Dok. Indonesia tertinggi masih 3 Tesla. 3 Tesla ya, Dok. Mudah-mudahan nanti kita ke depan punya MRI yang 3 Tesla ya. Amin, dokter. Dan kita bisa lakukan pelayanan Optimal mungkin ya, Dok. Memang kalau MRI ini tidak seperti CT scan ya, Oke. pemeriksaannya memang lama dan memerlukan persiapan. Kadang-kadang pasien itu takut ketika masuk pemeriksaan Di MRI ruangan. karena ruangannya tertutup, kemudian suaranya juga agak bising. Nah, gitu ya. Jadi kalau pasien-pasien dengan klaustrofobi, dia takut akan suara bising, maka sering panik gitu Oke, kan. pas sudah Ya. duduk, sudah tidur jadi di MRI ini memang perlu ruangan. persiapan khusus ya. Dan tenaga radiografer yang mengerjakan juga Masih khusus terbatas ya, dia memang mempunyai keterampilan lebih untuk mengerjakan tindakan MRI. ini, dan kami masih terbatas. Nanti juga kami usulkan untuk penambahan jumlah tenaga dan alat ya. Kalau udah punya 2, aduh keren banget luar ya. biasa. Kita nggak Nggak apa-apa, pulang-pulang. Gak apa-apa dok, kan nanti ke depan itu Iya. kita kan semakin maju, Betul, semakin besar, insya Allah betul. juga akan semakin rekrut dan Iya, resourcesnya semakin bertambah. Jadi layanannya bisa semakin prima Iya. dan seluruh Sobat Muardi bisa merasakan gitu Betul. efek baiknya. Ini dok, nah lanjut dari yang tadi dok, belum jadi Boleh, saya bacakan boleh, dari Pak boleh. Surya Wardoyo. Ya. Pagi dok, gitu. Dok, kenapa ibu hamil tidak boleh ronsen Nah, gitu? Apa iya. efeknya bila terlanjur ronsen dan kehamilan baru terdeteksi setelahnya? Ya, selamat pagi Pak Surya Wardoyo. Kenapa sih ibu hamil tidak boleh ronsen? Sebenarnya tidak semua ibu hamil tidak boleh ronsen ya. Ibu hamil yang terutama pada trimester awal Awal ya, gitu. pada 3 bulan pertama kehamilan. Kenapa? Karena di situ terjadi yang namanya perkembangan embrio, perkembangan janin dengan sangat pesat ya, terutama untuk sel-sel sarafnya dan semuanya itu terjadi pada 3 bulan pertama. Nah, si radiasi ini walaupun dalam dosis sekecil apapun, kita tidak akan tahu apa yang terjadi pada bayinya nanti gitu. Nah, sebaiknya jadi pada tiga bulan pertama kehamilan ini waktu yang rentan buat ibu hamil. Jangankan di sinar X ya, ngangkat nasi Galon. secentong aja nggak boleh kadang-kadang ya, karena itu tadi kita Menjaga gitu dok. supaya nanti anak yang dilahirkan benar-benar sehat, tidak ada keluhan apapun. Tetapi kalau sudah trimester 2 dan 3 sebenarnya sudah lebih aman. Sudah ya. lebih aman. Kemudian kita juga ada, kalau misalnya memang harus dilakukan pemeriksaan X-ray, misalnya kemarin pada saat COVID Iya, ya, dok. pada COVID Tinggi-tingginya yang itu, tinggi dok. COVID ya,
yang datang ke rumah sakit itu yang Ibu-ibu ibu hamil itu hamil. nggak sedikit, sangat banyak ya. Tapi tetap kita lakukan pemeriksaan karena nggak bisa dengan alat lain, nggak bisa dengan USG, nggak bisa dengan MRI, harus X-ray X-ray. ya. Maka pasien tadi kita beri pelindung di daerah perutnya. Dengan yang namanya timbal ya. Jadi itu mencegah pasien menyerap radiasi, sehingga kita harapannya efek yang diterima oleh calon bayinya tadi tidak berat, tetapi diagnosa tetap Bisa optimal bisa gitu. optimal. Jadi Tapi kita kalau bisa misalnya sakitnya tidak terlalu membutuhkan X-ray, kalau Nggak. bisa Tidak. hindari saja. Iya. Jadi Ya. kalau bisa dipending. Ya. Gitu. Dokter, ini berarti kalau kehamilannya baru terdeteksi setelahnya, Dok. Jadi nggak tahu nih kalau terlambat mens, Iya. sudah kasep, udah terlanjur X-ray, baru tahu kalau oh ternyata saya telat mens, terus Iya. positif gitu. Nah ini bagus sekali pertanyaan nih Pak Suryawardoyo nih ya. Jadi memang ada penelitian yang mengatakan dalam dosis yang sekian, yang sangat rendah, kurang dari 0,2 Dua. mikrosievert ya, Mbak ya, itu 0,02 aman. mikrosievert. Ya. Kalau pemeriksaannya cuma 1 kali ronsen jebret gitu kan, Itu enggak. X-ray insya Allah sih di bawah itu. Gitu. Ya. Dan kita juga akan kedepannya beli satu alat lagi ya, Mbak Ana ya, namanya Just watch Dose Dose Watch. Watch. Nah, mungkin ini jadi salah satu yang pertama juga di di Solo, dan Jawa sekitarnya. Tengah mungkin ya. Jawa Tengah, Nah, Dokter. oke. Jadi semua pasien yang datang ke tempat kita dan dilakukan pemeriksaan X-ray itu akan keluar dosis radiasinya berapa, sehingga patient safety-nya Sangat terjaga sangat ini, Dok. terjaga. Iya, Dok. Ya, itu nanti akan kita laporkan ke dinas terkait ya, bahwa berapa sih radiasi yang diterima oleh pasien Pasien. kita gitu ya. Oke. Karena Apakah kalau- dosis itu membahayakan? Oke, Gitu. itu kan berarti untuk pasien gitu. Betul. Sebenarnya untuk kita sendiri kan juga ada proteksinya Iya gitu. betul. Untuk petugas radiasi kita juga ada. Kita pakai Dosimetri. dosimetri ya. Kemudian oh ya kalau sudah Apa? terlanjur jangan lupa minum susu itu ya. Oke. Ah, Jadi minum susu. antioksidan, Dok. Betul, sesuatu Betul. yang meningkatkan imun. Imun. Ya, minum susu, kacang hijau gitu kan bagus semuanya. Jadi bisanya kan berarti preventif Sambil karena berdoa kita, ya. Oh, iya. Bismillah, semoga nggak apa-apa karena insya Allah sih kalau dari Ya, proteksinya kita ringan. sudah optimalkan Ya. dan dosisnya itu rendah atau ringan, tapi ya tetap harus yang melakukan sebaik mungkin. Betul. Namanya juga baru awal hamil. X-ray kita sekarang juga radiasinya, efek radiasi sangat rendah. Sangat rendah, dengan, ya, Dok. dengan alat yang baru sekarang ya, dengan mobile yang baru-baru ini sangat cepat pemeriksaannya dan Oke. sangat sedikit Dan efek ini, Dok, radiasinya. yang saya tahu, Dok, berarti kita kan bisa mengatur kontrasnya. Betul. Jadi tidak perlu kalau zaman Ya, dulu dengan PACS ini kita juga tidak perlu lagi satu pasien kita lakukan pemeriksaan beberapa kali. Cukup satu kali kita dapat diagnosa segala macam. Misalnya hari ini kita mau periksa kondisi tulangnya. Besoknya kita mau butuh juga kondisi jaringan lunaknya. Nggak perlu lagi pasien di ronsen. Kita bisa mainkan Sekali. dengan teknologi tadi ya. Jadi perkembangannya dulu dari mulai konvensional, kemudian komputer radiografi, kemudian digital radiografi, dan sekarang sudah berkembang lagi ke arah PACS. Itu radiasinya semakin rendah. Semakin Jadi rendah. kami tidak menakutkan ya. ini pas banget, Dok, Oke. untuk menjawab pertanyaan dari Bu Dewi Tania Ya. Dewi. Dok, apakah radiologi bisa menimbulkan komplikasi? Nah, Oke. baru dibahas tadi Ya, segi Bu keamanan. Dewi ya, radiasi Segi mungkin keamanan. ya maksudnya ya. Iya, Apakah radiasi bisa radiasi. menimbulkan komplikasi? Bisa ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa pasti sesuatu itu menimbulkan efek samping. Tetapi efek sampingnya kita minimalisir ya. Diminimalisir. Tadi dengan pemberian timbal misalnya, kemudian dengan pemeriksaan yang dibutuhkan saja, atau di combine dengan pemeriksaan lain yang tidak mengandung radiasi seperti USG, MRI dan sebagainya. Gitu, Dok. Ya. Sip. Ini saya jadi mau balik ke yang Facebook, Dok. Ini dari Mbak Anik Febriastuti. Oke. Ada dua artisnya radiologi, Dok. Jadi untuk Sobat Muardi, siapa tahu mau ketemu Dokter Rahmi atau saya Anis, ya, mampirnya ke radiologi Muardi, Dok. Oke. Dok, ini ada satu pertanyaan tapi Ya, agak sedikit melenceng Boleh. dari temanya, ya, Dok. Mm-mm. Apakah pasien dengan BPJS Mandiri bisa operasi dengan laparoskopi di Muardi, Dok? Mm-mm. Apakah harus naik kelas atau ada dana tambahan kalau untuk BPJS Mandiri kelas 3? Karena ya udah. Ini nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Jangan lupa besok kita punya radiologi, punya Muardi Wae. Jadi event yang tetap, Dok, itu kita punya rutin di setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis, dan akan ada temanya. Ya. Jadi ini bisa kita keep
kemudian kita bahas, didiskusikan untuk narasumber yang tepat gitu, untuk di bagian BPJS Mandiri atau laparoskopi gitu. Karena kita enggak menghandle masalah ini ya dok. Pak Novi Momo ini sepertinya ini ya pelanggan setia. Iya betul. Rumah Sakit Dr. Muardi. Tetap Sampai setia sudah dengan Muardi ya Pak Momo ya. Sudah hafal dengan semua ini dok, pertanyaan-pertanyaan dan ya, layanannya. ya. Ini untuk dari Instagram. Oh tambah banyak lagi dok yang ikut. Isnandi join. Iya. Kita sapa dulu. Oh ya, untuk semua Sobat Muardi, jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe dari YouTube-nya RSUD Dr. Muardi. Dan untuk untuk follow di Instagram-nya Radiologi Muardi juga. Gitu dok. Nah dok, ini saya mau jadi membahas tema lagi dok, balik lagi dok. Be careful now I can see what's inside of you. Dapat idenya dari mana dok? Kan soalnya keren gitu maksud saya tuh. Orang kan kadang nggak kepikiran. Betul. Ya gini, jadi sekarang gini, kita realitas saja ya. Jadi pasien itu sering datang ke tempat kita, kemudian dokter saya sudah periksa ke rumah sakit A atau ke dokter A. Di sana saya dibilangin Sakit. usus buntu misalnya. Dioperasi dok langsung. Sekarang pasien itu pintar. Loh, kok saya belum dilakukan pemeriksaan apa-apa sudah operasi? Akan mencari second opini. Second opini biasanya datang ke kita, dokter kemarin saya sudah diobo atau diminta untuk operasi, tapi saya nggak percaya dok, saya mau pemeriksaan dulu deh, tolong dong dok saya di USG, nah, gitu ya. Jadi sekarang itu semua itu kita ada pertanggungjawabannya, kan seperti itu ya. Nah termasuk juga misalnya pasien kecelakaan misalnya di daerah datang, oh ini ada pendarahan gitu ya, tapi nggak ada buktinya nih pendarahan benar terjadi atau enggak, maka tetap semuanya itu membutuhkan pemeriksaan diagnostik dulu untuk sebelum dilakukan tindakan yang tepat ya. Jadi memang itulah tadi ya, makanya radiologi itu bisa kelihatan semua loh dalam-dalamnya. Ya dari kepala ya kan ujung sampai, kepala betul sampai ujung kepala kaki sampai ujung kaki. Jadi tidak ada yang tertutupi lagi deh ya. Kita mau lihat apa saja semuanya bisa ya. Jadi, dan tetap aman gitu dok. Dan tetap aman ya. Iya. Terus ini cek. Oh iya bener Bu. Ini sambil kita baca-baca. Iya. Yang komen-komentar apa? Pak lucu. Momo tadi ini ya. Iya. Apa pelanggan tetap Muardi Ini ya. saya sebenarnya nggak tahu dok, karena namanya kan Novi Momo gitu. Jadi apakah ini bapak atau ibu? Iya. Gitu, Besok dok. kalau ketemu saya nanti, ani ya Pak Momo, saya kemarin loh yang di ini. Iya betul dok. Oh dok, ini Oke. ada pertanyaan satu dari Instagram kalau yang sekarang. Dari Leoni Ayu, Ibu Leoni. Dok, kapan kita perlu periksa ke dokter radiologi gitu? Apakah harus saat ada keluhan gitu? Kalau tadi kan yang general check up, bisa nggak dok? Ya. Ya Mbak Leoni, terima kasih pertanyaannya ya. Kapan kita perlu periksa ke radiologi ya? Tadi ada dua ya, jadi kalau kita sakit, kita membutuhkan pemeriksaan sebelum dilakukan tindakan, kita datang ke radiologi. Tetapi kalau kita sehat pun kita bisa datang ke sini untuk check up. Ya, jadi banyak sekali yang kita layani untuk check up, termasuk check up untuk calon peserta didik baru. Nah, bisa besok ini gitu. minggu ini Mbak Ana ya, kita akan melakukan pemeriksaan medical check up untuk calon PPDS ya. Untuk perharinya kita bisa melayani sekitar 50. Pemeriksaan 50 pasien 50 ya. 50 dokter. calon peserta didik, dan selama seminggu ya Mbak Ana ya, lebih kurang seminggu, jadi semuanya kita layani. Jadi tidak ada keluhan pun silakan datang. Boleh, tadi ya, dok. tadi untuk apa? Tadi untuk misalnya general check up, Untuk general check ya, up. minimal setahun sekali ya. Kemudian kapan dok kita melakukan pemeriksaan lagi, misalnya ada benjolan di payudara, itu kan orang sering takut ya, Nggih dok. wah takut nanti kenapa-napa gitu Dan kan. kalau misalkan mereka kan mikirnya mungkin Malu. takut. Nah, malu karena ya. mau dibuka-buka. Betul. Atau kalau mau langsung dioperasi kan serem gitu, Dok. Ya, jadi ada beberapa item yang bisa dipilih ya. Kerjakan. Jadi bisa sebagai medical check up, bisa juga sebagai terapi. Bisa juga Gitu ya. sebagai terapi. Ya. Oke, ini sambil kita cek-cek dari sosial media kita, udah tambah banyak lagi dok yang join. Iya. Ini kita akan, karena hari ini tuh hari spesial loh ya dok, karena Iya. biasanya kita punya si Muardi Wae itu Iya. dilakukan di hari Selasa, Rabu, Kamis. Mhm. Dan oh iya dok, rangkaian untuk Radiologi Day, itu Oke. kan kemarin kita katanya sudah ada gowes nggak dok? Betul. Untuk yang ke depan ada Iya, kita akan ada seperti Yang ini asah, lagi iya. ya namanya
Asah Asi Asu di hari Kamis nanti akan dibawakan oleh Dr. Ida Prista, spesialis radiologi, konsultan pediatrik ya. Anak-anak, wajahnya imut-imut seperti anak-anak soalnya. Oh iya, Dok. Ya, nanti bekerja sama dengan bagian atau departemen anak ya, iya, Dok. pediatrik. Nanti Bapak Ibu silahkan bergabung ya hari Kamis ya. Ini berarti biasanya ibu-ibu muda, Dok. Betul. Nah, ya. macan-macan, Dok. Mama cantik. Mama cantik, Dok. Mama cantik Pada ya. join. Nanti silakan bergabung lagi dengan kami di Kamis pagi ya untuk masalah tumbuh kembang anak yang bisa kita deteksi dengan pemeriksaan radiologi seperti itu ya. Oke, Dok. Dan juga di puncak acaranya nanti hari Minggu ya kita ada event seminar nasional ya. Seminar nasional, Betul, Dokter. seminar nasional. Temanya yaitu tentang stroke ya, imaging pada stroke dan kelainan di hepatobiliar atau saluran cerna ya, terutama liver ya. Saluran liver gitu. Nanti untuk medis, kemudian untuk radiografer ya. Dokter muda boleh silakan ikut yang mau bergabung ya, dokter muda, koas, kemudian mungkin PPDS, dok, yang masih boleh, mahasiswa ya, gitu. atau dokter-dokter di puskesmas, di rumah sakit lain silakan bergabung dengan kami. Bisa kontak ke instalasi radiologi atau lihat di IG kami ya, di IG di Instagramnya. ya, di IG radiologi RSDM. ya. Itu nanti puncak acaranya dan mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi Dokter Anis. Amin, Allahumma amin. Semoga diberi sehat, Dokter. Betul, karena ya. ini luar biasa, Dok. Karena Ya. kan sebenarnya 2 tahun itu kita menjalani era pandemi, gitu. Dan kita bisa berkumpul sekarang. Itu Iya. sudah lumayan, Dok. Kita nggak pakai baju hazmat itu loh, Dok, yang pakai face shield. Ini Iya. alhamdulillah orang-orang sudah mulai pada divaksin. Ya, tapi Nah, tetap ini ya 3M ya. tetap, Dok. Makanya tadi pagi Masker. kita kasih Oh, iya. masker, kita bagi-bagi masker. Betul, Ya, tadi cuma pagi. belum ada ini ya, belum bisa kita Belum bisa tampilkan nih. di-share. Belum bisa kita tampilkan pembagian masker, kemudian goes ya. Jadi sehat rohani dan jasmani gitu betul. ya. Jadi, Oke. nah ini sama, Dok. Jadi di dalamnya tuh juga betul, sehat, Dok. Nggak betul. cuma di luarnya aja, tapi Ya. di dalamnya juga dijaga. Oke. Dengan ya olahraga, dengan makan makanan yang bergizi dan baik, Ya. gitu, Dok. Ada lagi pertanyaannya? Oh, ada Dokter lagi, Anis? Dok. Ya. Ini, Dok. Oh, tadi kan sudah ya, Dok. Heeh. Ada satu pertanyaan dari Friska Pangesti. Dok, apakah sebelum melakukan pemeriksaan radiologi kita tidak boleh melakukan aktivitas berat? Mungkin angkat-angkat atau Tergantung jenis pemeriksaannya kali ya. Iya, Dok. Jadi kalau pemeriksaannya sederhana, foto X-ray biasa, tidak masalah. Nggak ada Aktivitas efeknya, Dok? biasa, ya. Ya, saya kalau pagi ini sebelum kerja udah sepedaan dulu. oh, Ya. Semuanya, jadi nggak ada masalah. Jadi istilah kecuali memang pasien dengan pacemaker. oh, Ya, pasien dengan pacemaker Jantung, apa atau itu, Dok? alat pacu jantung. Alat pacu jantung. Ya. Kalau mau pemeriksaan MRI harus lapor dulu ya, jangan sembarangan itu. Kalau yang lainnya enggak masalah. Kecuali juga tadi pasien-pasien yang memerlukan pemeriksaan khusus ya, harus persiapan. Bukan aktivitas berat sebenarnya, tapi tidak boleh makan, biasanya puasa ya, puasa sekitar 4 sampai 6 jam. Kemudian tidak boleh merokok biasanya ya, Oke. dan tidak banyak Iya, Dok. bicara. Nanti soalnya ususnya jadi penuh dengan Udara, Dok. Udara sudah sampai muardi, terus boleh maaf Pak, tidak bisa dilakukan pemeriksaan hari ini karena perutnya kotor. Loh, saya sudah puasa, saya diurus-urus. Iya, tapi Bapak ngomong terus. Kadang-kadang pasien kadang-kadang ini ya, susah gitu ya. Oke, Dok. Gimana ya? Jadi mungkin nggak bisa tidur semalaman kan? Karena apa? Gelisah, Dok. Urus-urus, Iya. mau periksa takut Deg-degan. ya. Akhirnya ngobrol terus. Sekarang nggak usah ngobrol, WA-an aja. Gitu. Iya, oh sekarang bisa, Dok, betul. Kalau butuh tanya-tanya juga kan nggak harus Bisa, ngobrol. Iya, oke. Nah, Dok, ini dari Bu Novi Momo tadi, Dok. Saya Betul. Ibu, Dok. Oh, ibunya, Iya. Ibu Momo. Jadi bukan Jangan-jangan Bapak. kemarin habis USG sama saya ya. Siapa tahu, Dok. Nah, ini Oke. pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Dok. Karena nggak Boleh. terasa ternyata sudah Oh, 1 iya. jam. Oke. Terakhir sebelum kita tutup. Dari Mbak Friska Pangesti masih melanjutkan pertanyaan yang tadi. Dok, lalu kalau setelah pemeriksaan radiologi kita mengalami komplikasi nih seperti pusing, Betul. mual, gimana ya, Dok, mengatasinya? Jadi memang ada beberapa komplikasi yang bukan karena tindakannya, tetapi karena obat ya, Obat. kontras yang kita gunakan ya. Biasanya nanti kita juga memberikan terangan kalau dari setelah tindakan ini jika ada terjadi keluhan dan sebagainya, silahkan menghubungi kami atau datang ke IGD
ke Itu IGD. seperti itu ya. Oh iya, karena kan Muardi juga komprehensif gitu. Betul. Kan kita tidak berdiri Ya. sendiri, tapi Betul. ada banyak layanan yang lain. Ya. Jadi bisa segera ditangani. Nah, itu Gitu, ada Dok. apa ya? Oh, Dari ini sekali FB ada lagi. apa Mbak dari FB? Dari FB. Ini, Dok. Masih banyak ya. Ada satu dari Pak Abi Wicaksono. Izin bertanya, Dokter. Jika pasien ini memiliki alat seperti alat metal, Dok. Oke. Seperti tadi nggih pacemaker, alat pacu jantung, lalu diminta dilakukan MRI, apa boleh nggih, Dok? Atau harus ditunda? Terima kasih, Dokter. Ya, tadi kalau pakai pacemaker sudahlah itu kontraindikasi utama untuk dilakukan MRI ya. Jadi nanti berhenti jantung karena alat pacu karena iya, si iya. MRI kan pakai medan magnet ya. Berarti Jadi memang kita alihkan untuk pemeriksaan yang lain. lain. Bisa dengan CT scan aman nggak Oke. masalah gitu Oke. ya. Berarti memang makanya untuk itu maksudnya tidak sembarangan gitu nggih, Betul, Dok. Nggak betul. semua itu mau pemeriksaan ini harus ini, Ya, tapi kita juga ya. punya banyak pertimbangan yang Betul. lain gitu. Oke. Oh, ini ada yang menjawab pacemaker adalah iya, salah terima satu kasih kontraindikasi. dibantu ya, dibantu. Nah, Oke. ini bukti, Dok. Sobat Muardi itu hampir semuanya ya, Dok. Itu sudah karena kan sering ikut Muardi Iya. Wae. Jadi kalau dari segi apa ya? Pengalaman itu mereka sudah Oke. tambah jos. 5 menit Oke, lagi. sip. Close Ya, statement waktunya ini sudah mau habis. Nah, Oke. untuk wrap up, kita mau hasil dari rekaman hari ini live streaming bisa dilihat lagi baik di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Untuk Instagram juga di-save ya, Mbak? Ya, jadi bisa dilihat di save highlights-nya. Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe akun sosial media dari RSUD Dr. Muardi. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan jangan lupa ikut share. Jadi, insya Allah kebaikannya, kalau ada orang yang lihat, kemudian mendapatkan manfaat dari yang kita share, insya Allah kita juga ikut dapat pahalanya, Dokter. Dan Dokter, saya ingin ini mau berterima kasih sekali dulu, Dok, karena event hari ini yang sangat bermanfaat dan sangat memberikan insight baru. Orang tuh nggak lagi takut Betul. untuk datang ke radiologi, dan Muardi ini adalah rumah sakit layanan tipe A yang kita bisa banggakan dan layanannya itu prima. Begitu, Dokter. Baiklah, mungkin nggak lama-lama, sudah 1 jam kita bersama. Saya mohon izin undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata, baik sikap yang misalkan kurang berkenan. Dan semoga kita bisa bertemu dengan rutin. Mungkin di event-event selanjutnya, Dokter, dengan Dokter Rahmi dan saya Dokter Anis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih. Keren.